The Blues Chelsea akhirnya melangkah ke babak final Liga Champions untuk musim ini setelah mereka mampu mengatasi Los Blancos Real Madrid dalam 2 leg tidak terkalahkan. Dan di Stamford Bridge kemarin bagaimana mereka bisa membuat pasukan Zinedine Zidane tidak berkutik dan mereka menang dengan clean sheet 2 gol untuk bisa menantang Manchester City di Istanbul pada 29 Mei yang akan datang. Hola, bertemu dengan saya Bung Ropan dan saat ini saya baru menyaksikan beberapa saat yang lalu tentang bagaimana pasukan Thomas Tuchel ini bisa melangkah ke babak final menjinakkan tim yang punya mental juara ya dengan 13 trofi, tapi mereka gagal untuk membalikan keadaan setelah tahan imbang oleh Chelsea di Alfredo Di Stefano 1-1 dan di Stamford Bridge upaya dari pasukan Zidane untuk bisa memenangkan paling tidak 1-0 gagal. Bahkan mereka kebobolan 2 gol dari Timo Werner dan Mason Mount. Di babak pertama saya melihat memang ada tekanan tinggi, pressing yang kuat dilakukan oleh Real Madrid ya, itu yang membuat pasukan Tuchel atau The Blues ini memilih untuk bisa menunggu saja. Mereka kalah memang dalam ball position di babak pertama bahkan sampai keseluruhan 90 menit. Tapi itu tidak mempengaruhi sama sekali walaupun hanya 32% sementara lawan dengan 68%. Tapi hasil akhir yang dinanti oleh semua pendukung Chelsea dan mereka bisa menjawab semua itu, dan banyak mungkin yang agak meragukan karena tim yang mereka lawan ini adalah tim yang punya kekuatan, punya mental juara. Kroos pernah bermain di final, Luka Modric, banyak lagi, Ramos pernah bermain di babak final Liga Champions, dan Casemiro, Benzema, semua pemain-pemain yang sudah teruji. Tetapi menghadapi motivasi yang sangat tinggi, mental yang diperlihatkan oleh pemain-pemain tuan rumah Chelsea, ini yang membuat mereka pede, percaya diri, melangkah masuk ke lapangan, dan akhirnya mereka bisa menaklukkan tim yang sangat kuat untuk bisa menciptakan final sesama Inggris di Istanbul nantinya. Dan apa yang dilakukan Tuchel untuk bisa meredam Real Madrid? Tuchel memainkan kembali dengan 3 back mereka. Ya, bagaimana di depan ada Mendy di bawah Mister, kemudian kita bisa melihat ada Rudiger, ada Christensen dan Silva yang bermain di sini. 3-4-3 yang variabelnya di lapangan faktanya mereka bisa berubah dengan 3-4-2-1, membiarkan Werner sendiri di depan, Kai Havertz berdiri agak ke belakang dengan Mason Mount. Kemudian ada 4 gelandang yang sangat kuat yang saya lihat kemarin bermain begitu disiplin di sektor ini, karena ini sektor yang paling menentukan dan mereka harus bisa menjinakkan kombinasi Modric, Kroos dan Casemiro. Ini yang menjadi kekuatan ya. Walaupun juga Madrid Zidane melepaskan dengan 3 pemain belakang, ada Eder Militao, Nacho dan Ramos yang tampil kembali di depan Thibaut Courtois, tetapi lini tengah dari Chelsea bermain luar biasa, terutama bagaimana holding midfielder N'Golo Kante bersama dengan Jorginho tampil sangat kuat, sehingga ini yang meredam keganasan dari Toni Kroos dan terutama Luka Modric untuk tidak banyak berbuat ya. Artinya di babak pertama hanya ada 1 tembakan awal dilakukan oleh Toni Kroos on target yang bisa dijinakkan oleh Mendy. Kemudian juga ada on target 1 lagi dilepaskan oleh Luka Modric dan dapat dijinakkan lagi oleh Mendy. Sehingga 2 pemain ini hanya itu yang saya lihat mereka bisa melakukan, karena total Madrid itu hanya 7 kali menembak ya, 7 kali menembak, dengan ada Kroos dan Modric di sana yang bisa melakukannya, dan ada 2 kesempatan dari Benzema yang gagal walaupun mereka punya 5 on target. Saya pikir ini ukuran yang sangat kecil ya, kalau mereka ingin bisa lolos kemudian hanya bisa menembak 7 kali ya, dan tidak ada gol sama sekali, jauh dengan Chelsea yang bisa melakukan lebih dari itu ya, bahkan di atas 10 tembakan. Dan mereka bisa melakukan 14 tembakan dengan 5 on target.
Ini mengatakan bahwa Chelsea itu betul-betul yakin bahwa mereka akan mampu bisa menaklukkan Real Madrid. Dan ketika gol pertama Timo Werner, saya pikir ini yang menggoncangkan mereka. Penempatan juga Hazard di depan tidak banyak berbuat ya. Walaupun Hazard kembali untuk pertama kalinya ke Stamford Bridge, klub yang membesarkan namanya, tapi dia tidak mampu bermain sesuai dengan ekspektasi dari Zidane, sehingga memang wajar dia ditarik keluar di babak kedua. Saya juga agak kaget, saya memikirkan bahwa Hazard akan masuk di babak kedua, tapi sejak awal dimainkan bersama dengan Vinicius dan Benzema di depan ya. Ada Ferland Mendy dari kiri yang juga dimainkan sejak awal. Tapi formasi ini memang agak berubah ya. Ketika Varane tidak ada dan kembalinya Ramos, ini yang terjadi perubahan dalam skema permainan dari Zidane. Dan mereka tidak tampil sesuai dengan harapan, saya pikir ya, bahwa mereka ini akan mampu, saya pikir akan mampu untuk bermain baik sekali dan kemudian bisa mencetak gol, tetapi itu mereka tidak dapatkan. Ini karena disiplin pemain-pemain Chelsea yang sangat baik. Saya katakan tadi, terutama holding midfielder mereka ya. Bagaimana kedalaman yang dilakukan oleh Jorginho, bahkan ketika Kante masuk untuk bisa mengejar cross, Jorginho tampil sangat baik sebagai jangkar di sini yang berdiri di depan 3 back sejajar ya, Rudiger, Silva dan Christensen. Ini yang membuat pemain-pemain Madrid tidak mampu berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Zidane. Dan saya pikir wajar Chelsea melaju ke babak final, wajar ya, bukan tidak wajar, atau mereka tidak dalam sebuah keberuntungan dalam sepak bola yang banyak dikatakan orang bahwa sepak bola itu tidak ada keberuntungan, dan memang mereka fakta bahwa mereka di atas Madrid untuk pertandingan kemarin ya. Untuk pertandingan kemarin, dan mereka bisa mendapatkan itu. Dan Tuchel mengakui bahwa mereka memang tampil sangat baik walaupun agak tertekan di babak pertama, tapi mereka bisa keluar di babak kedua, sehingga ada pergantian beberapa pemain yang masuk ya, termasuk Kim Ziyech, Giroud yang masuk, Reece James masuk di babak kedua, dan termasuk dengan Pulisic yang masuk di babak kedua, dan tidak ada pengaruh sama sekali karena kepercayaan diri dari pemain-pemain Chelsea itu tumbuh dengan luar biasa setelah Timo Werner bisa membuat gol. Kemudian di menit 84 memasuki menit 85 Mason Mount memastikan itu. Saya pikir finish, selesai. Apa yang dimainkan oleh Tuchel dengan Havertz di depan dan juga ada Mason Mount serta Werner juga di luar dugaan ya, bahwa Havertz dimainkan lebih awal di sini, bukan Hakim Ziyech atau bukan Pulisic, tapi itu memang taktik yang dikembangkan oleh Tuchel, karena mereka memang paling penting adalah menempatkan pemain-pemain yang pas di lini tengah, dan itu dilakukan dengan baik. Azpilicueta agak didorong lebih ke depan, kemudian dengan Ben Chilwell membuat perpaduan yang sangat kuat. Ini yang bikin lini tengah Madrid yang begitu kuat, yang saya pikir akan bisa untuk bisa memporak-porandakan pertahanan. Mereka akan muncul dari second line membantu Benzema, itu tidak jalan sama sekali karena bagaimana disiplinnya pemain-pemain tengah Chelsea. Tetapi terlepas dari semua pemain Chelsea yang tampil luar biasa di Stamford Bridge, pemain yang hebat yang saya lihat yang sangat berjasa adalah Mendy di bawah Mister. 2 kesempatan emas yang ada di kaki dan kepala dari Benzema dimentahkan dengan penyelamatan yang gemilang, yang luar biasa dari seorang Mendy ya, terutama di babak pertama bagaimana tembakan dari Benzema di tiang, di sudut ya, bisa ditepis dengan tangan kiri, kemudian tandukan juga dari Benzema bisa digagalkan dengan lompatan fantastis dari Mendy. Dan Mendy memang tampil sangat baik. Lini belakang juga oke, saya pikir Silva, Rudiger dan Christensen juga mampu untuk bisa menjinakkan pemain-pemain Los Blancos. Dan Los Blancos ini bermain tidak sebagus yang diharapkan atau ketika mereka menyingkirkan Liverpool jauh ya, bahwa mereka saya pikir akan tampil dengan agresif, dengan berbahaya, dengan permainan beautiful football. Mereka sama sekali mentah dan gagal. Tetapi terlepas dari itu, tentunya yang menggagalkan itu adalah taktik racikan dari Thomas Tuchel yang tampil penuh percaya diri. Dan ini adalah untuk kedua kalinya Tuchel bisa ada di final setelah tahun lalu membawa PSG ke final Liga Champions dan mereka kalah dari Bayern Munchen. Dia menjadi pelatih yang luar biasa dalam sejarah UCL, bahwa dalam 2 tahun berada dalam 2 klub yang berbeda.
Ini jarang dilakukan oleh semua pelatih-pelatih hebat manapun. Mungkin ada beberapa pelatih, termasuk Pep tentunya dengan Barcelona ya, dan sekarang membawa City bisa lolos, tetapi dengan rentang waktu yang berbeda. Tapi dalam 2 tahun beruntun dengan 2 klub berbeda berada di final, itu dilakukan oleh seorang Thomas Tuchel. Dan kemarin memang ada semacam reuni yang terjadi. Thibaut Courtois datang ke Stamford Bridge bersama dengan Hazard, ya, pemain termahal yang dilepas ke Real Madrid ya, dengan 100 juta euro. Bahkan gajinya 400.000 euro, sangat tinggi, tapi tidak bisa berbuat apa. Hazard dulu dengan Hazard sekarang sangat berbeda dan tampil di bawah perform terbaik dia. Juga ini akan menjadi satu kenangan manis bagi Thiago Silva. Tahun lalu bersama dengan PSG ada di final, ya, kemudian sekarang dia ada di final bersama dengan klub berbeda, yaitu Chelsea. Jadi memang ada hal-hal yang menarik, ada Tuchel di sana dan juga ada Silva. Dan Werner bisa mencetak gol keempat dia pada musim ini di Liga Champions dalam 11 penampilan. Perlahan tapi pasti dia mulai mendapat kepercayaan diri dari Tuchel, walaupun sempat bermasalah dan dia sudah melakukan itu dengan baik. Dan Mason Mount mencetak gol kedua dia di UCL ya pada musim ini dalam 10 pertandingan. Jadi selamat buat Chelsea. Mereka akan menantang tim sesama Inggris City di Istanbul nantinya di Stadion Ataturk. Tapi sebelum itu kedua tim ini akan melakukan pemanasan. Istilahnya semacam pramusim atau sebelum bertarung di Istanbul. Ya, bagaimana pada hari Sabtu ini tanggal 8 mereka akan berhadapan dengan City di Etihad di IPL. Mereka mengalahkan di semifinal City, tapi City mengalahkan mereka di pertandingan pertama di Stamford Bridge dengan 3 gol. Kita akan tunggu nantinya. Finalnya akan berlangsung pada 29 Mei antara Manchester City menghadapi Chelsea. Oke, Anda jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Bung Ropan, tekan loncengnya dan share kepada siapapun. Ciao.